Ada juga memang nuansa jihad perang, ada yang bawa pedang. Karena itu saya bikin statement, DMI harus hentikan yang begitu. Lapor ke polisi, saya minta DMI Jawa Barat lapor ke polisi karena kejadiannya banyak di Jawa Barat. Menjelang sholat atau panggilan untuk sholat diganti hayya 'alas sholah menjadi hayya 'alal jihad. Ini merupakan hal yang bid'ah jelas. Jadi mereka, saya akan sekalian pakai kata kital, hayya 'alal qital, mari berperang. Cuman mereka memakai kata jihad yang sangat luas. Jihad itu bisa mencari nafkah, bisa cari istri, bisa segala macam. Nah kalau kital kan jelas dep-depan breng kan gitu, dep-depan breng kan gitu. Perlu juga dipahami, jangan asal orang berbicara jihad seakan-akan mau perang. Intinya kalau dipakai untuk salah itu salah. Bahkan di antaranya ada juga yang sambil memegang senjata, memegang parang, cerulit besar, memegang pedang dan semacamnya. Terus menerus memang ingin menumpahkan darah. Jadi terus menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat? Dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah. Sudah. Sekarang mau jihad melawan apa? Belanda kan sudah pergi. Bukan itu lagi jihad kita sekarang, anakku. Jadi apa jihad kami Pak Ustaz? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke Batam. Azan itu adalah panggilan untuk sholat dengan lafaz yang memang sudah ditetapkan. Sehingga ketika lafaz itu dirubah, ya tentu saja yang pertama azannya itu rusak. Siap jihad, siap jihad. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah. Terlihat mereka sudah membentuk saf sholat. Kemudian ada seseorang yang di depannya melantunkan azan yang merubah redaksi hayya 'alas sholah menjadi hayya 'alal jihad. Juga mengarah kepada mempermainkan agama, ya, karena itu menambahkan sesuatu pada suatu ibadah yang memang sangat definitif dan sudah ditetapkan tata caranya oleh Rasulullah SAW. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI Yusuf Kala menyebut azan yang disisipi kalimat ajakan jihad keliru dan harus diluruskan. DMI secara tegas menolak azan dengan seruan jihad yang dikumandangkan di masjid-masjid. Azan hayya 'ala jihad atau ajakan jihad itu keliru, harus diluruskan. DMI menyatakan secara resmi menolak hal-hal seperti itu. Masjid jangan dijadikan tempat untuk kegiatan yang menganjurkan pertentangan. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh cari ilmu, itu juga jihad. Bersungguh-sungguh berusaha agar bayar zakat, bayar pajak, agar mempekerjakan orang, itu juga jihad. Bukan jihad perang. Ujar JK dalam keterangan resminya pada Selasa 1 Desember 2020. Seperti diketahui, viral di media sosial, video menggambarkan sekelompok orang di masjid mengumandangkan azan dengan tambahan kalimat ajakan jihad. JK mengingatkan, jihad tak selamanya bermakna negatif. Dia selalu mencontohkan perilaku jihad yang baik, seperti menuntut ilmu dan berdakwah. Untuk itu, jihad dapat dilakukan dengan menuntut ilmu atau berdakwah. Nggak usah banyak ngomong, jihad macam-macam, jihad sederhana hawa nafsu. JK juga mengingatkan para pengurus DMI tetap mempertahankan kedisiplinan dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Sebab, hingga saat ini, masjid sudah menggelar sholat 5 waktu berjamaah. Pengurus masjid juga diminta selalu menjaga netralitas masjid dari agenda politik, mengingat saat ini sejumlah daerah tengah bersiap menghadapi Pilkada serentak 2020. Meskipun pilihan umat berbeda, namun tetap satu sebagai jamaah dalam satu masjid, katanya. DMI sejak awal sudah memastikan masjid tidak bisa dijadikan tempat kampanye, sesuai dengan prinsip DMI dan undang-undang. Kita harus menjaga masjid, tidak boleh membawa masalah perbedaan pilihan ke masjid, tegasnya.
Ada jihad yang lebih gede lagi. Jihad apa ya Rasulullah? Perangnya kayak apa lagi? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu, yang disebutkan akhbat min 70 syaitana, lebih kecil daripada 70 syaitan dalam diri kita. JK juga menegaskan, jika jihad bernuansa perang menggunakan pedang maka harus dihentikan. Polisi harus bertindak tegas, terutama daerah Jawa Barat seperti yang dikemukakan di sebuah channel YouTube. Sementara itu, polisi terus memburu para pelaku dan penyebar video yang mengubah lafal azan hingga viral di media sosial. Satu orang yang ditangkap adalah pelantun lafal azan jihad berinisial SYM yang diamankan Bareskrim Polri dari Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat 4 Desember 2020. Pelaku telah berstatus sebagai tersangka dan dijerat pasal dugaan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga menangkap orang berinisial H yang diduga menyebar video tersebut di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis lalu, 3 Desember 2020. Nggak usah banyak ngomong, jihad macam-macam. Jihad sederhana, hawa nafsu, tontonan televisi dia dengan harta Anda, karena itu jihad untuk menyelamatkan umat dari gangguan orang-orang di luar. MUI menegaskan, tidak boleh ada penambahan seruan jihad dalam kumandang azan. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Soleh menyatakan, azan sebagai panggilan untuk memberitahu waktu sholat. Azan itu adalah panggilan suci untuk kepentingan ibadah, sifatnya yang sudah diberikan tuntunan untuk pelaksanaan dan juga lafal-lafal yang diucapkan. Karenanya, tidak ada ruang untuk inovasi dan kreativitas di dalam pelaksanaan ibadah azan, ungkap Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Soleh kepada Kompas TV. Dengan mengganti hayya 'alas sholahnya menjadi hayya 'alal jihad. Dari perspektif fikih dan syariat, itu tidak lazim. MUI juga menegaskan, saat ini Indonesia tengah berada di dalam kondisi damai, bukan dalam kondisi perang. Dalam situasi yang sekarang, kita berada di dalam situasi yang damai, maka tidak tepat menyeru jihad di dalam pengertian peperangan, tambahnya. Habib Rehan Al-Qadri mengaku sebagai anak didik Habib Bahar bin Smith. Habib Rehan yang ditangkap Bareskrim Polri merupakan pelaku awal azan jihad hayya 'alal jihad. Habib Bahar bin Smith dan Habib Rehan Al-Qadri pernah bertemu di Lapas Cibinong, Bogor. Habib Rehan dan Habib Bahar bertemu ketika Habib Bahar dipenjara di Lapas Cibinong. Saya bukan anggota FPI, bukan bagian dari orang-orang di dalam FPI. Tapi kalau ada yang ingin macam-macam, ingin mematikan langkah perjuangan Habib Rizik, demi Allah, saya rela hancur, rela binasa untuk FPI, ungkap Habib Rehan dalam akun YouTube PHB Indramayu Official. Diketahui, Bareskrim Polri menangkap terduga pelaku seruan awal azan hayya 'alal jihad SY Muhammad 22 tahun. Dia juga dikenal sebagai Rehan Al-Qadri. Rehan Al-Qadri diamankan Subdit 2 di Tipit Siber Bareskrim Polri pada Jumat 4 Desember 2020 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Sukabumi, Kecamatan Cibadak, Jawa Barat. Dari pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya handphone, kemeja, dan peci putih yang digunakan saat membuat konten video azan hayya 'alal jihad. Barang bukti: satu buah handphone berwarna merah, satu kemeja lengan panjang warna putih, satu tutup kepala peci warna putih, satu sarung kain, kata Kadif Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono saat dimintai konfirmasi pada Jumat 4 Desember 2020. Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial H atas dugaan penyebaran video azan dengan lafaz yang ditambah ajakan jihad. Jadi tersangka H ini adalah yang memang menyebarkan video yang lagi marak sekarang di media sosial, adanya ungkapan azan yang dirubah menjadi dari hayya 'alal sawah menjadi hayya 'alal jihad. Habib Rehan dinamakan seorang pemuda yang dijuluki Singa Borneo. Habib Rehan sendiri baru menikah pada November 2019 lalu. Dalam beberapa unggahan di Instagramnya, nama Habib Rehan Al-Qadri disebut Muhammad Said Al-Qadri. Pelaku seruan awal azan hayya 'alal jihad ternyata seorang Habib.
Dalam suatu postingan video, Habib Rehan mengaku pernah bertemu dengan Habib Bahar bin Smith. Waktu itu saya ketemu dengan Habib Bahar di lapas Cibinong. Habib Bahar berpesan, "Hei Rehan, sampaikan pada Habib yang lain, mereka harus lebih berani dari saya, harus lebih pedas dari saya, dan harus lebih jago dari saya," ungkap Habib Rehan dalam video tersebut. Rehan Al-Qadri merupakan imam sholat dalam salah satu video yang viral di media sosial yang mengubah azan dari seharusnya hayya ala sholah menjadi hayya alal jihad. Dalam video berdurasi 30 detik yang tersebar di media sosial, Rehan Al-Qadri bersama 8 orang lainnya tampak sholat di dalam rumah, dan dirinya lah yang menjadi imam sholat. Mengubah bagian azan menjadi hayya alal jihad, belum diketahui kapan dan di mana lokasi video tersebut diambil. Beredarnya sejumlah video yang menyerukan hayya alal jihad ini sebelumnya dikecam oleh banyak kalangan, mulai dari DPR hingga ormas dan ulama. Tersebarnya video ini meresahkan dan mereka meminta Polri mengusutnya hingga tuntas. Jikalau mencintai ulama dikatakan orang teroris, maka saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah kepada Allah, andai membela ulama, andai mencegah ulama dibilang adalah orang-orang teroris, maka saya bersumpah kepada Allah, saya adalah orang pertama kali teroris. Majelis Ulama Indonesia angkat bicara terkait beredarnya video azan yang menyerukan jihad. Menurut MUI, tak boleh adanya penambahan seruan jihad dalam azan yang dikumandangkan. Azan itu adalah panggilan suci untuk kepentingan ibadah, sifatnya yang sudah diberikan tuntunan untuk pelaksanaan dan juga lafaz-lafaz yang diucapkan. Karenanya tidak ada ruang untuk inovasi dan kreativitas di dalam pelaksanaan ibadah azan, ungkap Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Soleh kepada Kompas TV. MUI. Perkembangan terkait dengan penangkapan pelaku yang mengganti lafaz azan dari hayya ala sholah menjadi hayya alal jihad akan kami kejar terus. Mau sembunyi lubang tikus juga akan saya kejar. Kami akan terus melakukan penegakan hukum terhadap ormas-ormas yang berperilaku seperti preman. Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas.